memperkenalkan materi kami mengenai pengendalian bahaya atau hazard control. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sabrina Meladi selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Akbar Adel Putra. Saya Alia Salsabila. Saya Rizla Punya Kasita. Saya Zaki Putra. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan materi yang mengenai pengendalian bahaya atau hazard control yang akan diberikan saya sendiri. Topik pembahasan kami mengenai pengendalian bahaya. Yang pertama, apa itu pengendalian bahaya? Yang kedua, apa hierarki dari pengendalian bahaya dan contoh kasusnya? Yang ketiga, metode pengendalian bahaya. Dan yang keempat, apa saja penerapan pada pengendalian bahaya. Definisi pengendalian bahaya atau hazard control. Pengendalian bahaya adalah serangkaian langkah atau tindakan yang diambil untuk mengurangi, mencegah atau menghilangkan potensi bahaya yang dapat mengakibatkan cedera, kerusakan atau dampak negatif lainnya terhadap individu, properti atau lingkungan. Pengendalian bahaya mencakup identifikasi bahaya, evaluasi risiko, dan penerapan strategi untuk mengurangi risiko yang terkait dengan bahaya tersebut. Dalam konteks kesehatan dan keselamatan kerja, pengendalian bahaya seringkali melibatkan berbagai metode seperti penggunaan alat pelindung diri atau APD, perubahan dalam tata cara kerja, perbaikan peralatan atau fasilitas, pengaturan lingkungan kerja, serta pelatihan dan kesadaran tentang bahaya tersebut. Tujuan utama dari pengendalian bahaya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat, di mana risiko cedera atau penyakit akibat kerja dapat diminimalkan seefisien mungkin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad. Baiklah, yang kedua, hierarki pengendalian bahaya dan contoh studi kasusnya. Hierarki pengendalian adalah sistem untuk mengendalikan bahaya di tempat kerja dalam ISO 45001. Hierarki pengendalian dimaksud untuk memberikan pendekatan secara sistematis dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, atau ketiga, menghilangkan bahaya dan mengurangi atau mengendalikan risiko ketiga. Hierarki pengendalian risiko menurut ISO 45001. Yang pertama, eliminasi, substitusi, rekayasa teknologi, pengendalian administrasi, dan APD. Berikut 5 hierarki pengendalian risiko menurut ISO 45001. Yang pertama, eliminasi. Satu tingkatan yang paling utama dan efisien dalam hierarki adalah eliminasi, yang berfokus pada menghilangkan bahaya dari sumbernya secara keseluruhan. Eliminasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengganti bahan atau peralatan yang berbahaya dengan yang lebih aman, mengubah desain untuk menghilangkan bahaya, atau menghapus proses yang tidak diperlukan. Yang kedua, substitusi. Hierarki pengendalian bahaya berikut adalah substitusi, yang berfokus pada mengganti bahaya dengan suatu yang lebih aman. Hierarki pengendalian bahaya lengkap substitusi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggantikan bahan atau peralatan yang berbahaya dengan yang lebih aman, mengganti proses yang berbahaya dengan yang lebih aman, atau mengganti metode kerja yang berbahaya dengan yang lebih aman. Berikut 5 hierarki pengendalian risiko menurut ISO 45001. 3. Engineering control adalah salah satu tingkatan dalam hierarki pengendalian bahaya K3 yang digunakan untuk mengurangi risiko bahaya dalam proyek konstruksi. Ini berfokus pada pengendalian risiko dengan merekayasa suatu alat atau bahan dengan tujuan mengendalikan bahayanya. 4. Kontrol administratif. Kontrol administratif merupakan salah satu tingkatan dalam hierarki pengendalian bahaya K3 yang digunakan untuk mengurangi risiko bahaya dalam pekerjaan konstruksi. Kontrol administrasi berfokus pada pengendalian risiko melalui penerapan prosedur, peraturan, dan peraturan yang sesuai. 5. Alat pelindung diri atau PPE.
pengendalian permanen jangka panjang mungkin menggunakan metode rekayasa untuk menghasilkan atau mengisolasi sumber kebisingan. Selanjutnya nomor 4 ada penerapan pengendalian bahaya. Penerapan pengendalian bahaya adalah proses untuk mengelola risiko yang terkait dengan berbagai bahaya atau potensi bahaya dalam suatu lingkungan atau kegiatan tertentu. Nah, ini biasanya dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan orang-orang serta melindungi aset dan lingkungan. Nah, bagaimana sih cara menerapkan pengendalian bahaya? Yang pertama, menerapkan tindakan pengendalian bahaya sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam rencana pengendalian. Yang kedua, ketika sumber daya terbatas, terapkan tindakan berdasarkan yang terburuk terlebih dahulu, sesuai dengan prioritas peringkat bahaya atau risiko yang ditetapkan selama identifikasi dan penilaian bahaya. Yang ketiga, identifikasi bahaya. Mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin timbul dalam suatu situasi atau lingkungan tertentu. Bagaimana cara menerapkan pengendalian bahaya? Sekiranya melakukan tindakan apapun yang mudah dan murah, misalnya memelihara rumah secara umum, menghilangkan bahaya tertentu seperti kabel listrik, menerapkan data terlepas dari tingkatan bahaya yang ditimbulkannya. 5. Penilaian risiko. Mengevaluasi seberapa risiko yang terkait dengan masing-masing bahaya yang diidentifikasi termasuk kemungkinan dan dampaknya. 6. Pengadilan risiko. 7. Pemantauan dan pemeliharaan. Baik, itu dia penjelasan dari kami mengenai materi pengendalian bahaya. Untuk teman-teman yang masih belum paham atau belum mengerti mengenai topik pembahasan kami, bisa memberikan pertanyaan. Kelompok kami menampung sebanyak 2 pertanyaan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari kelompok 2 mau bertanya, apa peran teknologi terkini dalam mengidentifikasi
ikan